Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak yang berbahagia, perkenalkan saya Sudono, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Perkenankan pada kesempatan ini melalui video ini saya ingin membagikan, men-sharingkan apa yang saya terima di dalam pendidikan yang saat ini sudah berjalan, yang saat ini masuk pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ibu bapak yang berbahagia, kita semua tahu, apalagi sebagai pendidik, seorang tokoh yang begitu luar biasa yang bernama Suryadi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang menempatkan fondasi pendidikan nasional yang sampai dengan saat ini filosofi pendidikan beliau masih menjadi rujukan pegangan di dalam pendidikan di Indonesia berjalan. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit apa yang bisa saya pahami mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan apa yang bisa saya terima dari filosofi yang beliau sampaikan di dalam tulisan-tulisannya yang membuat saya semakin tergerak untuk lebih baik lagi sebagai pengajar. Ibu bapak yang berbahagia, kita mengenal sebuah semboyan yang dicetuskan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Semboyan ini menjadi sebuah semangat yang luar biasa, khususnya di kalangan pendidikan, membangkitkan dan menggelorakan semangat di dalam para pendidik, guru-guru Indonesia yang hebat, membesarkan anak-anak sejak zaman dahulu sampai saat ini. Semboyan itu bukan hanya sebuah semboyan, tapi sebuah semangat yang terus terjaga, dan sampai dengan saat ini semangat itu terus berkobar, menyemangati setiap guru-guru Indonesia, khususnya di dalam bidang pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, yang berarti seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Ing ngarsa berarti di depan, dan tulodo itu adalah contoh atau teladan. Berarti seorang guru harus bisa memberi contoh atau teladan yang baik bagi para murid-muridnya. Siswa akan melakukan seperti yang diteladankan oleh gurunya. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa, yang artinya adalah seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para murid-muridnya dan terus-menerus membangun semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Ing madya artinya di tengah. Mangun itu berarti membangun, dan memberikan karsa itu adalah semangat atau niat. Artinya seorang guru itu harus bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada para muridnya untuk lebih berkembang dan terus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yang ketiga adalah tut wuri handayani. Semboyan ini berarti seorang guru harus bisa menuntun para muridnya. Seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun dan menopang berjalan di jalan yang benar. Tutwuri artinya di belakang atau mengikuti dari belakang.
Dan handayani berarti memberikan semangat. Bapak Ibu yang berbahagia, dari pemikiran dan filosofi pendidikan yang disampaikan dan digagas oleh Ki Hajar Dewantara, akhirnya di sini saya bisa belajar dan menemukan beberapa hal. Yang terpenting di dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, melihat, memandang murid itu adalah sebagai individu yang unik, istimewa, dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru harus mendorong, mempersiapkan lingkungan belajar yang menarik, dan pembelajaran itu sangat menyenangkan. Lalu kemudian, apa prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid? Yang pertama adalah mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Faktor yang mempengaruhi perkembangan murid itu bisa berasal dari dalam atau internal, dan bisa berasal dari luar atau eksternal. Faktor internal itu adalah secara fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal adalah keadaan alam atau lingkungan di mana murid berada. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa memahami kondisi setiap muridnya yang mempengaruhi kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal. Dia harus memahami perkembangan murid, sehingga di dalam pembelajaran materi yang disampaikan menyesuaikan dengan kebutuhan murid, dan tentunya mempertimbangkan bahwa setiap murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini artinya seorang guru harus bisa merancang pembelajaran agar pembelajaran itu nyaman dan tidak membebani. Kemudian yang kedua adalah mendorong murid untuk terus belajar. Seorang guru begitu berperan di dalam mendorong muridnya untuk terus belajar sepanjang hayatnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan umpan balik yang positif, mendorong mereka untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru, dan mengajukan pertanyaan yang membuat mereka berpikir kritis, yang tujuannya adalah untuk memotivasi mereka belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan karakter. Dalam hal ini, budi pekerti atau karakter sangat penting. Ki Hajar Dewantara menempatkan budi pekerti menjadi hal yang begitu penting di dalam pembelajaran. Seorang guru harus bisa mengembangkan keterampilan dan karakter muridnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendorong siswa untuk berpikir kritis, kolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu juga guru harus membangun muridnya untuk membangun karakter yang positif, seperti bersikap jujur, bekerja keras, dan empati. Yang keempat adalah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pembelajaran itu harus relevan dengan kehidupan masing-masing murid. Setiap guru harus mencoba menghubungkan setiap materi pelajaran dengan kehidupan muridnya sehari-hari. Tujuannya adalah agar murid tertarik dengan pembelajaran yang ada di sekolahnya. Yang saya lakukan di sekolah adalah
mengajari mereka untuk belajar keterampilan untuk kehidupan mereka, life skill-nya, dengan mengajari mereka membuat prakarya, membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya, yang bisa menghasilkan, sehingga menjadi modal bagi mereka untuk menyongsong masa depan mereka, yaitu dengan misalnya membuat kerajinan keset. Selanjutnya adalah memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Seorang guru harus bisa mengajak murid-muridnya untuk memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Guru harus bisa mengajak para murid-muridnya untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan membangun kesadaran ini, diharapkan murid bisa menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang saya lakukan di sekolah misalnya, saya mengajak murid untuk melakukan penghijauan di lingkungan sekolah dengan menanam pohon-pohon, sayur-sayuran, dan buah-buahan di lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya dengan melakukan hal-hal yang positif. Ibu bapak yang berbahagia, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu masih banyak kekurangan, tetapi saya terus belajar. Mari kita terus belajar. Dari apa yang saya sampaikan ini, ada 3 hal yang penting dan harus digarisbawahi di dalam pembelajaran yang kita kerjakan, yang kita laksanakan. Ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah murid, yang kedua adalah murid, yang ketiga adalah murid. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.